Halo semuanya, Sawadee-krab, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan update adalah perkembangan dari kasus Subang, Jawa Barat, pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas adalah ada dua sumber sebenarnya. Ini sumber yang boleh dibilang mistis, karena apa? Karena yang mengatakan ini adalah orang-orang yang mengalami kesurupan, itu adalah pengakuan mereka. Menurut aku ini penting untuk dibahas karena sebagai proses pembelajaran. Sebulan atau semingguan setelah kejadian pembunuhan tersebut, aku sudah sebulan lah kurang lebih, karena aku sebulan setelah kejadian aku baru mulai membahas kasus Subang. Aku sudah melihat ada banyak sekali kejanggalan dari kesurupan-kesurupan tersebut. Tapi sebelum aku lebih lanjutkan, aku mau disclaimer dulu bahwa aku pribadi percaya dengan mistis, dengan jin, tapi untuk kalian tahu bahwa jin itu juga sama seperti manusia, ada jin yang baik, ada juga jin yang tidak baik. Dan menurut aku di kasus Subang itu ada 4 kategori si orang-orang yang melakukan ini. Pertama adalah kategorinya si pelaku utama, kemudian dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Dua orang yang kesurupan di video ini semuanya mengatakan bahwa Yosef adalah pelakunya. Aku kurang setuju kalau Yosef dikategorikan sebagai pelakunya. Ada beberapa bukti ilmiah yang berseberangan dengan statement dari kedua orang yang mengalami kesurupan tersebut. Tapi kalau untuk kategori sebagai dalang, atau yang membantu, atau yang mengetahui, atau bahkan tidak terlibat, tentunya ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Tapi kalau untuk pelaku utama, kenapa aku tidak setuju, ada beberapa hal yang menurut aku tidak sesuai dengan alat bukti, kita akan bahas di video kali ini. Langsung aja, video yang pertama akan aku bahas adalah dari channelnya Poppy Amalia. Ini dikompilasikan oleh Coin1077 teman-teman. Apa nih ya tadi ya? Oke. Ini menunjukkan bahwa Ibu Ida, saudara perempuan dari Ibu Tuti ya, yang dibunuh ya teman-teman, itu mengatakan bahwa Yosef adalah pelakunya. Coba kita simak dulu kesurupan yang pertama ini. Saya tangkap aja, membunuh si Amel lalu. Ibu marah karena Yosef itu ngebunuh Amel. Iya, saya sayang sama si Amel, sama lu juga sayang. Punya makanan apa saya kirimin untuk dia. Iya. Takut nggak makan, nggak ada. Apa yang ibu ingin sampaikan? Apa yang ibu ingin sampaikan? Apa yang ibu belum sampaikan? Semasa ibu tiba-tiba diambil nyawanya, apa yang belum selesai yang ibu ingin sampaikan kepada saya, apa supaya orang-orang tahu apa yang ibu ingin sampaikan? Iya, itu aja si Yosef. Oke. Karena aku paham ya dengan background sebagian masyarakat Indonesia tuh kadang gini ya. Kadang kita itu kalau ngomong dengan data-data ilmiah itu nggak didengarkan, tapi lebih didengarkan orang-orang yang kesurupan. Nah ini karena ada faktor budaya juga, which is ini adalah hal yang wajar. Setiap negara memiliki hal seperti itu. Thailand di tempat aku tinggal pun juga kurang lebih mirip-mirip lah seperti itu. Tapi kan ya kita nggak bisa menutup mata lagi bahwa seandainya benar bahwa Ibu Ida ini kesurupan, kita kan belum bisa menjamin bahwa si jin tersebut adalah jin yang baik. Bisa aja jin tersebut adalah jin jahat dan menebarkan fitnah. Oke, kita simak dulu ini yang pertama. Yang kedua adalah video viral yang sempat heboh sekali sebulan setelah kejadian tersebut. Itu adalah ada paranormal yang juga mendeskripsikan di malam kejadian bagaimana Amel itu katanya masuk ke dalam tubuh perempuan ini dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Dia menyebutnya ayah, tapi kemudian kita coba cek ya, setelah beberapa waktu kemudian aku mencoba meng-cross check, ternyata panggilan dari si almarhumah Amel ke Yosef bukanlah ayah ya, tapi papa ya, atau yang lain. Correct me if I'm wrong gitu. Ini aja sebenarnya sudah sangat janggal banget teman-teman. Kalau memang dia beneran arwah Amel, harusnya ya sesuai lah memanggilnya panggilannya pada saat dia masih hidup. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah Allah. Nah, ini video ini yang ayah sakit itu viral di mana-mana dan aku bisa menilai bahwa sepertinya banyak masyarakat yang berpikir bahwa Yosef adalah pelaku ya. Itu salah satunya adalah akibat dari video ini yang berpikir ke arah sana. Terlepas ini adalah masih pro dan kontra teman-teman, karena kita juga nggak bisa memblame karena ini adalah klaimnya adalah kesurupan.
Tapi kalau aku lihat dari Yoris ya, Yoris kan beberapa kali memanggil Yosef itu dengan sebutan papa kan ya. Menurut aku juga Amel pasti memanggil Yosef juga papa, tapi di sini berkali-kali menyebutkan ayah, ayah, ayah. Itu aja udah sangat janggal banget bagi aku. Kejar saya, jangan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Sakit, ampun. Ini dramatis banget. Dipukul, sakit, ayah. Aku masih ingat banget waktu bulan-bulan kedua, ketiga ya ngebahas kasus Subang itu, banyak netizen yang berkomentar gitu kan ya. Anjas yang melakukan ini si Yosef begitu. Aku tanya alasannya apa? Alasannya gara-gara jin korin lah dan sebagainya. Oke, sekarang akan aku sampaikan. Aku yakin kalian sudah banyak yang menonton video ini walaupun sekarang sudah nggak tahu di mana karena di channel aslinya sudah dihapus semua. Menurut aku, kenapa aku tidak percaya bahwa Yosef adalah pelaku utamanya? Sekali lagi, aku tegaskan bahwa dalam kasus Subang ada 4 kategori. Pelaku utama, dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Tapi kalau ini kan sudah sangat klaim banget ya dari 2 kesurupan ini ya, bahwa Yosef adalah pelakunya yang menghabisinya. Kita bisa melihat dari sini. Menurut aku tidak setuju dari data-data ilmiah yang sudah tersebar di media massa. Misalnya begini, Yosef sudah mengatakan di TV nasional, TV One, Kompas TV, dan media lainnya bahwa ada percikan darah ya, warna merah itu di dekat kancing dan juga di dekat kerah. Nah, kalau memang dia adalah pelaku utamanya, nggak mungkin itu hanya percikan setetes seperti itu. Pasti akan lebih banyak kemana-mana. Itu secara logika nggak masuk akal. Misalnya gini ya, akan aku buat sesederhana mungkin. Misalnya kayak kita motong ayam. Kita motong ayam mukul atau kita motong ayam lehernya gitu ya. Itu kan pasti akan muncrat kemana-mana. Nggak cuma di 2 titik aja. Tapi kalau dari data yang aku dapat dari media massa bahwa Yosef mengatakan di dekat kancing, samar-samar ada warna merah dan di dekat kerah, itu hal yang sangat mustahil kalau itu adalah keluar langsung dari kedua tubuh korban. Oke, kita belum tahu secara pasti keterangan dari penyidik, kita masih membuat kata-kata dugaan apakah benar 2 noda merah tersebut adalah darah. Kita masih belum ada keterangan dari penyidik, walaupun ada dugaan mengarah ke sana. Kemudian juga seandainya jika itu benar adalah darah yang di bajunya Yosef ya, 2 noda samar-samar tersebut, hambar-hambar, kalau Yosef aku boleh kutip dari keterangannya di media massa. Setelah itu tahu seandainya adalah darah, apakah itu darah miliknya Amel saja, ataukah miliknya Ibu Tuti, ataukah keduanya? Kenapa ini penting? Kalau seandainya kedua tersebut adalah miliknya Amel dan Bu Tuti, wah ini jadi pertanyaan besar sekali, bagaimana mungkin ada 2 titik dari 2 sumber darah yang berbeda? Nah, kalau Yosef sih mengatakan sudah ada alibinya. Alibinya mengatakan bahwa dia pada saat datang ke lokasi kejadian di tanggal 18 Agustus tersebut, 19 Agustus ya, karena kejadian 18 Agustus benar, karena 17 kan di 17-annya, 18 itu paginya Yosef datang, eksekusinya mulai dari 18 dini hari sampai pagi subuh. Nah, kalau memang benar, yang menjadi pertanyaan adalah jika seandainya itu adalah 2 noda milik dari kedua korban, bagaimana bisa masuk terkena di bajunya Yosef? Alibinya Yosef bahwa pada saat pagi itu dia datang dan mengecek kamar mandi dan ada mengecek air di bak mandi dan bak mandinya itu tercipratlah ke bajunya dari Yosef. Tentunya untuk mengetahui apakah keterangan tersebut masuk akal atau tidak, apakah linear dengan sains, ya ini adalah bagian tim ahli. Makanya salah satu alat bukti adalah keterangan ahli. Keterangan ahli nanti pada saat sudah diperiksa semuanya akan muncullah surat. Nah, surat ini nanti akan bisa menjadi salah satu alat bukti juga untuk menentukan satu orang tersangka. Dan dibutuhkan 2 alat bukti aja untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Itu adalah bagi aku secara logika kenapa kok Anjas tidak percaya dengan korin-korin yang beredar di internet bahwa pelakunya adalah Yosef. Bagi aku kalau untuk pelaku, aku kurang yakin bahwa Yosef adalah pelakunya. Tapi kalau untuk kategori yang lainnya, misalnya dalang,
ataukah yang membantu, ataukah yang mengetahui? Tentunya aku nggak bisa ngomong, Yosef adalah bagian dari ketiga hal lainnya, karena dibutuhkan alat bukti lain untuk menentukan hal tersebut. Tapi yang bisa aku komentari sekarang adalah mengenai tuduhan-tuduhan dari jin-jin Korin ini yang mengatakan Yosef adalah pelakunya. Menurut aku sangat kecil sekali kemungkinan, kecuali ada temuan bukti baru menyatakan, wah ternyata darahnya itu nggak cuma di 2 titik itu aja, ada di celananya, ada di jaketnya, ada di rambut dan sebagainya. Nah, ini baru bisa masuk akal ke sana. Sekali lagi, fokusnya adalah pelaku, menurut aku bukan. Tapi kalau untuk kategori yang lainnya, tentunya itu bukan bagian aku ya untuk mengejudge. Tapi kita sebagai masyarakat, aku memang mengawal kasus dari Subang ini sendiri. Tapi kan yang bisa aku kawal adalah melihat data-data mana yang sudah terpublikasikan, kemudian kita make sense kan. Kenapa aku nggak percaya dengan keterangan Korin ini? Ya alasannya dengan alat bukti yang sudah tersebar di media massa. Bukan karena aku selalu mengedepankan logika atau data-data ilmiah, enggak. Tapi dari data-data ilmiah, kemudian aku breakdown kenapa nggak percaya. Alasanku itu adalah tadi, teman-teman. Jadi kalau menurut kalian masih percaya bahwa pada saat kalian berdebat di komen video Yosef adalah pelakunya, ya terserah. Kemudian kalian bilang alasannya apa? Kalau alasannya karena jin Korin, ya itu bagi aku sangat lemah sekali ya teman-teman. Nah, terus kalau untuk keterangan yang Yosef adalah sebagai dalangnya atau yang lainnya, itu tentunya kita masih menantikan kabar ya dari penyidik dari Polda Jabar. Nah, kemudian sebenarnya ada sih satu saksi yang menurut aku juga data-data ilmiahnya itu yang menunjukkan bahwa dia ini berada di lokasi kejadian pada saat malam kejadian. Aku tidak mau menyebutkan, kalian pasti sudah menebak lah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi karena aku mengatakan itu karena dengan data-data ilmiah yang sudah terpublikasikan. Ada jejak-jejak si saksi ini yang sudah beberapa hal ada di lokasi kejadian dan mengindikasikan bahwa dia itu berada di lokasi kejadian. Nah, kemungkinan besar si saksi tersebut peranannya adalah bisa saja dia orang yang membantu atau justru malah bagian dari pelaku. Nah, aku agak mencurigai ke sana juga. Kenapa dengan data-data ilmiah yang sudah sering kita bahas. Kalau kalian nonton dari video awal sampai sekarang, pasti kalian sudah tahu siapa yang aku maksudkan itu. Tapi kan itu masih menjadi dugaan, karena kita masih menanti keterangan dari penyidik Polda Jabar. Kalau dilihat dari keterangan di sosial media, kalau Yosef pelaku dengan data ini agak sedikit lemah. Tapi kalau saksi yang lainnya, dia berada di lokasi kejadian pada saat malam kejadian dengan peranan paling tidak, peranannya adalah orang yang membantu, beberapa data ilmiah mengarah ke sana. Oke, tapi kalau untuk yang dalang, ya kita lihat nanti seperti apa. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran tentang kasus dari Subang ini. Jadi, ya ada banyaklah hal pelajaran dan mudah-mudahan segera terungkap ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.